Objektif mikroskop fokusnya adalah 10 cm. Di depannya terdapat sebuah benda sejauh 15 cm. Bila perbesaraan yang dilihat secara berakomodasi maksimum adalah 12 kali, maka panjang tubus mikroskop adalah berapa cm? Nah, mari saya gambarkan mikroskop. Kita ketahui bahwa mikroskop terdapat dua lensa, yaitu 1, 2. Nah, di mana kita ketahui bahwa kedua lensa tersebut merupakan lensa cembung, di mana itu adalah positif ya, lensa positif. Lensa pertama disebut dengan lensa okuler, lensa kedua disebut dengan lensa objektif. Lalu mari saya gambarkan sumbu utama dari mikroskop tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa terdapat sebuah benda yang berada di depan lensa objektif, di mana sejauh 15 cm. Misalnya adalah di sini 15 cm. Maka ini adalah 15 cm. Lalu dikatakan bahwa terdapat titik fokus dari lensa objektif tersebut adalah 10 cm. Di mana titik fokusnya misalnya di sini. Ini adalah F. Di mana ini adalah 10 cm. Nah, maka di sini dikatakan bahwa bila perbesaran yang dilihat secara berakomodasi maksimum adalah 12 kali, maka ini adalah perbesaran maksimum, perbesaran dari mikroskop ini, M total, itu sama dengan 12. Nah, maka pertanyaannya adalah panjang tubus mikroskop, di mana panjang tubus mikroskop itu adalah jarak dari lensa okuler ke lensa objektif. Ini merupakan panjang dari tubus mikroskop. Nah, sekarang agar kalian lebih mengerti, saya akan gambarkan bayangan dari mikroskop tersebut. Misalkan di sini merupakan mata pengamat. Nah, mari kita gambarkan bayangan dari lensa objektif dahulu. Nah, di mana bayangan akan menuju ke titik fokus. Ini merupakan sifat dari lensa objektif ya. Sinar tersebut akan dikumpulkan ke titik fokus. Lalu sinar yang menuju ke titik pusat dari suatu lensa akan diteruskan. Maka bayangan dari lensa objektif akan berbentuk seperti berikut. Yaitu akan terbalik. Karena di belakang lensa itu artinya adalah nyata dan diperbesar. Lalu, bayangan dari lensa objektif itu akan menjadi benda oleh lensa okuler. Nah, maka mari kita gambarkan bayangan dari lensa okuler. Di sini bayangan yang sejajar ke lensa tersebut akan ke titik fokus dari lensa okuler. Lalu, cahaya sinar yang menuju ke titik pusat suatu lensa di mana ini merupakan lensa cembung akan diteruskan. Nah, maka akan membentuk bayangan seperti berikut. Mari saya gambarkan bayangan tersebut. Di mana ini merupakan bayangan dari mikroskop. Ya, ini merupakan bayangannya. Di mana bayangannya itu adalah diperbesar. Tentunya bayangan akhir dari objek ini adalah terbalik ya. Lalu ini merupakan bayangan maya karena berada di depan lensa. Nah, maka karena terbalik, maka di sini akan bernilai negatif. Ya, maka perbesaran total itu adalah negatif 12 karena terbalik. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari panjang tubus tersebut, tubus dari mikroskop tersebut? Nah, pertama-tama mari kita cari bayangan dari objektif ini, bayangan dari lensa objektif. Ya. Nah, sebelumnya mari saya terangkan apa arti dari berakomodasi maksimum. Nah, mata seseorang, misalkan ini mata seseorang, jika melihat benda di titik dekat seseorang tersebut, di titik dekat mata tersebut, maka ini yang disebut dengan berakomodasi maksimum. Mata tersebut akan berakomodasi maksimum. Misalkan ini merupakan titik dekat seseorang, di mana titik dekat seseorang yang normal itu adalah berjarak 25 cm. Nah, apakah arti dari tidak berakomodasi?
Tidak berakomodasi, itu artinya adalah jika mata seseorang melihat benda yang sangat jauh. Nah, maka ini adalah matanya tidak berakomodasi. Nah, maka di sini dikatakan bahwa berakomodasi maksimum. Nah, yang artinya adalah hasil bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop ini berjarak 25 cm agar mata tersebut berakomodasi maksimum. Yang artinya adalah dari lensa okuler atau dari mata seseorang. Misalkan di sini asumsinya adalah mata seseorang tersebut dengan lensa okuler itu berjarak 0, ya. Nah, di sini agar mata seseorang berakomodasi maksimum, itu artinya adalah jarak dari lensa okuler ke bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop tersebut adalah 25 cm. Ya, 25 cm. Nah, dengan begini yang perlu kita cari itu adalah jarak dari lensa okuler ke lensa objektif. Nah, maka langkah pertama adalah mari kita cari jarak di sini, yaitu bayangan yang dihasilkan sampai ke lensa objektif. Ini adalah langkah pertama, di mana ini adalah S bayangan lensa objektif. Lalu yang kedua adalah kita perlu mencari jarak dari lensa okuler sampai ke bayangan lensa objektif, di mana kita ketahui bahwa bayangan dari lensa objektif itu adalah benda atau objek dari lensa okuler, maka ini adalah SOK. Nah, maka jika kita temukan dua nilai tersebut, maka kita telah dapat menemukan D, nilai D. Di mana nilai D itu sama dengan SOK ditambahkan dengan S bayangan OB. Nah, sekarang mari kita cari SOB. Caranya adalah sangat sederhana. Kita ketahui bahwa 1 per S bayangan, kita akan menganalisis lensa objektif dahulu. Mari kita ubah semua menjadi lensa objektif. Ditambahkan dengan 1 per S lensa objektif itu sama dengan 1 per F objektif. Ini adalah rumus yang harus kita ketahui. Nah, di mana kita ketahui bahwa 1 per S bayangan objektif ini adalah jarak yang perlu kita cari, yaitu jarak dari bayangan ke lensa objektif. Kita tambahkan dengan 1 per S objektif, di mana S objektif itu adalah 15 cm. Jarak lensa ke benda, di mana itu akan sama dengan 1 per F objektif, di mana kita juga mengetahuinya, yaitu 10. Ya, yaitu 10. Nah, dengan begini kita telah dapat menemukan S objektif, di mana 1 per S bayangan objektif itu sama dengan 1 per 10 kita kurangkan dengan 1 per 15. Mari kita kalikan dengan 3, kalikan dengan 3, di sini kita kalikan dengan 2, kalikan dengan 2. Maka ini akan sama dengan 3 per 30 dikurangkan dengan 2 per 30. Nah, maka S bayangan objektif itu sama dengan 30 cm. Nah, maka kita telah temukan nilai S bayangan objektif, di mana ini adalah 30 cm. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencari SOK? Caranya adalah sebagai berikut. Kita ketahui perbesaran maksimum atau perbesaran total mikroskop tersebut. Nah, rumus dari perbesaran total M total itu sama dengan perbesaran dari lensa objektif dikalikan dengan perbesaran dari lensa okuler. Di mana perbesaran total, bukan maksimum ya, perbesaran total itu adalah negatif 12. Di mana ini akan sama dengan perbesaran objektif itu adalah, nah di sini kita dapat mencarinya karena kita mengetahui bayangan dari lensa objektif dengan jarak benda terhadap lensa objektif, di mana M dari lensa objektif itu sama dengan S bayangan objektif dibagikan dengan S objektif negatif. Ini adalah rumus dari perbesaran lensa objektif. Nah, di mana ini akan sama dengan negatif dari 30 cm dibagikan dengan 15 cm, di mana itu sama dengan negatif 2. Nah, maka ini adalah negatif 2 dikalikan dengan MOK. Nah, maka MOK itu sama dengan 6 kali. Nah, jika kalian perhatikan, bayangan dari lensa objektif itu adalah
2 lebih besar dari 1, maka itu adalah diperbesar. Lalu jaraknya adalah 30 cm bernilai positif, di mana itu artinya adalah nyata. Lalu bernilai negatif perbesarannya, yang artinya adalah terbalik. Ya, jadi ini adalah terbalik, nyata, dan diperbesar. Nah, sekarang mari kita ke analisis lensa okuler. Di mana untuk mencari SOK, kita perlu mengetahui titik fokus dari lensa okuler tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari titik fokus dari lensa okuler tersebut? Yaitu dengan rumus berikut. Di sini kita ketahui bahwa jika berakomodasi maksimum, jika mata seseorang berakomodasi maksimum, maka rumus dari MOK atau perbesaran lensa okuler itu sama dengan SN, di mana SN merupakan titik dekat seseorang dibagikan dengan FOK, yaitu titik fokus dari lensa okuler, kita tambahkan dengan 1. Ini jika berakomodasi maksimum. Jika soalnya mengatakan bahwa tidak berakomodasi, nah maka ini adalah MOK itu sama dengan SN per FOK. Jika berakomodasi sejauh S cm, misalnya, ini adalah akomodasi sejauh S cm. Nah, maka rumusnya adalah MOK itu sama dengan SN per FOK ditambahkan dengan SN per S. Ini adalah rumus jika mata seseorang berakomodasi S cm. Nah, jika kalian perhatikan, pada saat berakomodasi maksimum, X tersebut adalah SN. X itu sama dengan SN. Ya, di sini X sama dengan SN. Nah, maka SN di bagian SN itu akan sama dengan 1. Pada saat tidak berakomodasi, X itu sama dengan tak terhingga. Maka SN di bagian tak terhingga itu akan menjadi 0. Maka MOK itu adalah SN per FOK. Nah, jadi kalian perlu mengetahui rumus ini. Nah, maka mari kita gunakan rumus ini untuk mencari F okuler atau titik fokus dari lensa okuler. Di mana ini adalah kita akan gunakan akomodasi maksimum. Ya, karena di sini di soalnya dikatakan bahwa mata berakomodasi maksimum. Nah, maka M okuler, di mana M okuler itu adalah 6, maka mari saya tuliskan 6. 6 itu sama dengan SN, di mana SN itu merupakan titik dekat seseorang. Di soalnya tidak mengatakan bahwa titik dekat seseorang itu adalah berapa. Maka kita asumsi bahwa titik dekat seseorang tersebut adalah normal, ya, atau berjarak normal. Maka 25 dibagikan dengan FOK. Ini yang perlu kita cari. Titik fokus dari lensa okuler kita tambahkan dengan 1. Maka 25 itu sama dengan 25 per FOK, ya. Itu sama dengan 6 dikurangkan dengan 1 sama dengan 5. Nah, maka FOK itu akan sama dengan 25 dibagikan dengan 5, di mana itu adalah 5 cm. Nah, kita telah temukan titik fokus dari lensa okuler. Dengan demikian, kita telah dapat mencari bayangan dari atau benda dari lensa okuler tersebut, SOK, ya. Di mana kita ketahui 25 cm ini adalah S bayangan OK. Ya, karena dikatakan bahwa mata tersebut berakomodasi maksimum, ya, artinya adalah bayangan hasil pencerminan dari dua lensa ini atau dari mikroskop tersebut adalah berjarak 25 cm dari mata atau dari lensa okuler tersebut. Nah, karena bayangan tersebut di depan lensa, artinya adalah di sini merupakan negatif karena merupakan bayangan maya. Maka S bayangan OK itulah negatif 25 cm. Nah, maka di sini adalah 1 per S bayangan OK ditambahkan dengan 1 per S OK. Ini yang perlu kita cari. Mari saya gunakan warna lain. Ini yang perlu kita cari. Itu sama dengan 1 per F OK. Ya, dimana bayangan dari lensa okuler itu adalah negatif 25. Ditambahkan dengan 1 per SOK itu sama dengan 1 per 5.
Maka 1 per SUK itu sama dengan 1 per 5 ditambahkan dengan 1 per 25. Maka di sini kita bisa kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 5. Maka ini akan sama dengan 5 ditambah 1 adalah 6 per 25 itu sama dengan 1 per SUK. Nah, maka SUK itu sama dengan 25 dibagikan dengan 6. Dimana itu kira-kira sama dengan 4,17 cm. Nah, dengan demikian kita telah dapat menemukan D tersebut. Dimana di sini SUK adalah, tadi kita ketahui bahwa itu adalah 4,17. Maka D itu sama dengan 4,17 ditambahkan dengan S bayangan O objektif, dimana itu adalah 30 cm. Maka jawabannya adalah 34,17 cm. Nah, semoga kalian mengerti, dimana jawaban yang paling mendekati jawaban tersebut adalah 34,4 cm. Itu jawabannya adalah D.